wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, selaku pengurus pusat, saya ditugaskan untuk menjadi ketua pelaksanaan penyusunan beberapa dokumen penting untuk Yayasan Said Ibu. Ini menjadi satu tugas yang cukup berat bagi saya untuk melaksanakannya. Tetapi ini semua bisa berjalan dengan baik, tentu atas dukungan Ibu dan Bapak sekalian, terutama Ibu Ketua yang selalu memberikan semangat untuk kita yang sudah lama tidak memikirkan konsep-konsep yang boleh dikatakan strategis, tapi kita dipaksakan untuk kembali mengingat tugas-tugas yang pernah kita semua laksanakan. Oleh karena itu, atas dukungan Ibu dan Bapak sekalian, telah berhasil beberapa dokumen yang menjadi pedoman panduan untuk kita bekerja dengan baik di Yayasan Said Ibu. Sebetulnya tadi saya sudah sempat bisik kepada Ibu, ini kelihatannya seperti departemen kecil. Ini Pak Bambang kerja seperti departemen kecil, lembaga pemerintah kecil. Ya tentu bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang pernah menjadi karyawan, tidak usah dibilang pejabat, pejabatnya sudah lewat. Pernah bekerja dengan pola-pola seperti ini, tapi bukan berarti diajak untuk pola berpikir kita menjadi seperti ini pemerintah, tetapi inilah cara bagaimana kita mengerjakan sebuah dokumen yang nanti menjadi panduan bagi kita dalam bekerja. Ada hal-hal yang sangat mendasar, yaitu bagaimana kita menyusun satu pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Yayasan Said Ibu. Tentu selama ini sudah baik yang dikelola di Jakarta, Jogja, Banten, dan Jawa Timur itu sudah baik, tapi masing-masing dengan kepercayaan dan keyakinannya sendiri. Ya, bikin ada debit, kredit dan sebagainya sudah, dia dengan banyak aturan, tetapi kita sepakat sudah menyusun satu pedoman akur pengelolaan keuangan. Kemudian berkaitan dengan kekaryawanan, tentu masing-masing sudah mengatur dengan baik sampai dengan usia 68 tahun. Ya sih sudah bagus, tidak perlu pakai aturan. Tetapi karena persoalan-persoalan yang timbul dalam perjalanan YSI, maka kita harus menyepakati untuk membuat satu peraturan yang baku sehingga kita bisa menata, mengelola, mengatur semua karyawan yang ada di masing-masing kita. Contoh, sekarang karyawan yang makin banyak, tentu pada saat-saat tertentu ada masa-masa pengabdian yang berakhir, kemudian ada yang memang mengundurkan diri di tengah jalan. Nah, bagaimana? YSI akan melakukan itu. Tentu harus diatur rambu-rambunya sehingga tidak menjadi satu hal yang berat bagi kita. Kemudian yang terakhir, kita juga menghasilkan satu rencana strategis bagi Yayasan Said Ibu. Saya dibilang sama Pak Eko dan Pak Bambang, ini bikin apa Pak? Maksudnya ekstra ya? BSI punya ekstra. Buat Pak Bambang, saya sih punya ekstra. Ini bukan karena kita ingin membuat ekstra supaya keren, tetapi ini menjadi satu tuntutan organisasi bahwa kita dalam melaksanakan kegiatan harus mempunyai satu rencana, harus mempunyai strategi bagaimana kita bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Kalau dulu kita mengerjakan dengan pola cara yang lain, tetapi sekarang kita harus mengelola dengan cara yang terorganisasi dengan baik. Ya tentu ada pola-pola manajemen yang harus dilakukan di Yayasan Said Ibu, mulai dari perencanaan, kemudian mulai pelaksanaan, bagaimana kita mengorganisasi itu, dan yang terakhir ada pengawasan. Kita juga sudah menyusun satu pola pengawasan yang berlaku di Yayasan Said Ibu, sehingga melakukan pengawasan mengacu kepada pola pengawasan yang sudah ada. Inilah beberapa produk-produk yang sudah kita kerjakan untuk penyelenggaraan pelayanan di Yayasan. Barangkali itu yang
bisa kami sampaikan bahwa ini bukan menjadi YSI lebih keren atau YSI lebih tertata dengan baik, tapi ini menjadi satu organisasi yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Arum yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan di Yogyakarta. Tentu ini menjadi satu momentum penting bagi kita untuk jadi catatan bahwa kita telah melakukan penandatanganan Pancasila di Yogyakarta, khususnya di yayasan saya hidup. Dan akhirnya di bulan Oktober ini menjadi satu bulan yang sangat berarti bagi kita. Selain perjalanan organisasi, tentu ada orang-orang yang mendukung sehingga ini bisa berjalan dengan baik, terutama untuk Yogyakarta. Kata saya menyampaikan sekali atas nama pengurus pusat dan terima kasih atas kerjasama kita semua, sehingga seluruh pekerjaan yang betul-betul membuat perhatian, walaupun kita kadang-kadang offline ketemu hadapan, tapi kadang-kadang juga online dan Jakarta, tapi semua tugas dan pekerjaan. Baik, terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.